Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Free City. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa, disclaimer dulu, ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita akan bahas secara keseluruhan dari sisi positif dan negatifnya. Nah, mungkin salah satu yang unik dari Free City ini adalah dia sebuah game metaverse. Wah bang, bukannya udah banyak metaverse. Yang unik di sini, mereka menggunakan bukan pay to earn, tetapi satu term yang mereka buat sendiri yang bernama social fi. Dimana di sini, kalau kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman kita di satu audio room, kita bisa earning money. Tentunya menarik, kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Free City. Dan Free City ini adalah suatu game metaverse, tetapi uniknya bukan play to earn, tetapi ada satu term yang mereka buat sendiri yang bernama social fi. Simpelnya, kita bisa seperti bersosialisasi dengan teman-teman kita, membuat seperti audio room ya, seperti Discord lah kesannya, tetapi kita bisa earning money di sini. Ya, tentunya secara konsep cukup menarik. Dan seperti biasa juga kan ini metaverse, maka kita akan bisa build our own land, lalu juga kita bisa ada NFT yang kita koleksi, lalu juga akan ada avatar yang bisa kita oprek-oprek sesuai dengan selera kita, ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini ya, lagi-lagi penekanannya adalah microphone NFTs mereka. Dimana di sini kita bisa spend time dengan teman-teman kita, tapi bisa get reward. Nah, jadi di sini bentuknya akan sesuai dengan namanya microphone, dimana di sini kita bisa sosialisasi dengan teman-teman kita, akan ada energinya. Ya, dimana sehari kita bisa maksimum berapa puluh menit ya, nanti kita akan bahas di belakang lah itu ya. Nah, uniknya saat kita ngobrol-ngobrol dengan teman kita atau mungkin dengan fans kita dan lain-lain ya, kita bisa mendapatkan juga keuntungan di sini ya. Menurut mereka sudah akumulasi rewardnya itu sudah mencapai belasan ribu, bahkan di sini sudah sampai puluhan ribu USD ya. Dan followersnya sudah mencapai jutaan di sini ya. Tapi lagi-lagi ini masih klaim dari mereka ya. Dan selanjutnya di sini akan ada 3D personal avatars juga seperti biasa ya. Di metaverse tentunya kita akan membentuk avatar yang kita suka yang sesuai dengan style kita, atau mungkin jangan-jangan yang kita inginkan sebenarnya ya. Di dunia nyata kita mungkin gak nyaman, tapi sebenarnya kita tertarik untuk punya style tertentu di metaverse ya. Lagi-lagi ini juga bisa kita dapatkan semua nanti di NFT marketplace ya. Dan selanjutnya, kalau di metaverse, otomatis kalau nggak ada land, kayaknya nggak lengkap. Ya, dimana di sini kita bisa membangun rumah kita sendiri dari tanah yang kita beli. Nah, dimana di sini tentunya semakin bagus rumah kita, akan semakin besar juga benefit yang kita akan dapatkan. Ya, dan tentunya di sini juga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita. Dan selain dari itu juga di NFT marketplace mereka ada kerjasama juga dengan satu project NFT yang bernama di sini, apa kita bisa lihat ya, namanya adalah Violent Squirrel ya. Nah, Violent Squirrel ini katanya ya, mereka ini ada hubungan dengan beberapa pengkoleksi NFT CryptoPunk ya, bahkan juga Bored Ape juga ya. Dan selain dari itu kita bisa lihat juga bahwa di sini sedang ada free mint ya, kita bisa memint NFT ini secara gratis, paling hanya bayar gas fee-nya saja. Nanti otomatis kita akan bahas di belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kita akan coba masuk ke white paper untuk selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke overview-nya. Lagi-lagi ini adalah white paper dari Free City ya. Yang pertama, Free City ini launch di Polygon ya, dengan core products mereka yaitu dua, SocialFi dan NFT. Ya, di sini mereka ingin meng-create satu Web3 based voice social chat place dan juga social platform untuk mempersonalize 3D avatar mereka juga. Ya, dan di sini kita bisa lihat players bisa mengkonfigure NFT mereka sesuai dengan yang mereka suka dengan si microphone mereka di sini. Ya, nah di sini jadi uniknya adalah mereka ini membuat satu voice chat group lah kesannya ya, dimana di situ semakin besar approval dari others, kita bisa mendapatkan in-game currency yang bisa kita nanti tukarkan otomatis jadi social fi masuknya ya, social finance, dimana kesannya kita bersosialisasi tapi bisa dibayar ya. Nah di sini kita bisa lihat supaya kita bisa profitable di sini ada berbagai macam cara juga, nggak hanya dari voice saja, nanti kedepannya akan ada game rooms, cinemas dan lain-lain ya, jadi kemungkinan besar dia juga akan ke belakangnya mungkin akan ekspansi juga ke
treats dari metaverse yang lebih tradisional lah ya, mungkin seperti tempat bermain dan lain-lain ya. Dan selanjutnya di sini ya, lagi-lagi yang menjadi main selling point mereka adalah para players bisa partisipasi dalam berbagai macam voice rooms di sini. Nah, di mana mereka juga bisa membuat 3D avatar mereka dan di situ bisa saling berinteraksi dengan satu sama lainnya ya. Nah, selain dari itu juga mereka bisa menunjukkan social value mereka dengan akumulasi fans untuk merealize tokenization dari social influence mereka ya. Lagi-lagi itu adalah social fi sebagai core dari si game ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, overview-nya. Nah, mumpung kita sudah bahas mengenai overview-nya, lebih enak sekarang kita masuk dulu ke trailernya supaya lebih kebayang seperti apa sih ke depannya game ini saat sudah fully release. Oke, jadi itu dia tadi gambaran dari gameplay si Free City. Ya, jadi lagi-lagi bentuknya sekarang seperti audio rooms ya, atau audio chat rooms lah, dimana kita bisa ngobrol mungkin dengan teman-teman kita. Atau kalau dari si Free City ini mungkin juga bisa untuk orang-orang yang mungkin punya fans, misalnya mereka ingin monetisasi interaksi mereka juga bisa dengan si chat rooms, atau bukan chat rooms, lebih tepatnya audio rooms ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai community economics-nya. Nah, jadi Free City ini memiliki qualities of social network ya, di mana di sini bisa membuat satu revenue, lagi-lagi seperti yang tadi kita bahas di depan ya. Sekarang ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan si uang tersebut ya. Yang pertama di sini kita bisa mendapatkan resident common currency ya, atau disebut sebagai FCR. Nah, di sini kita bisa mendapatkannya dengan cara actively showing one social value. Nah, itu nanti social value-nya kita akan bahas di bagian gameplay. Dan yang kedua, kita juga bisa minting props ya, dan bentuknya simpelnya adalah kita meminting NFT di dalam sini. Itu bisa kita perjualbelikan ya, sama seperti cara kerjanya kita jual beli NFT pada biasanya, tapi perbedaannya di sini kita nge-mint ya. Dan yang terakhir ada juga di sini governance token atau FCC. Nah, ini di-generate dengan cara kita menunjukkan value di komunitasnya. Nah, ini lagi-lagi harus di-recognize with other users. Berarti kemungkinan besar nanti urusan interaksi lah, harus ada likes dan lain-lain. Itu lagi-lagi kita akan bahas di bagian gameplay ya. Jadi kurang lebih ini dia gambaran dari community economics dari Free City. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke game mode. Ya, di sini yang paling pentingnya how to earn. Karena lagi-lagi ini adalah insentif terbesar untuk orang sekarang bermain play to earn. Tapi tepatnya ini bukan play to earn ya, tapi tepatnya adalah social fi ya. Dari sini players akan di-equip dengan satu NFT microphones, di mana mereka bisa earn tokens dengan cara chatting. Ya, chatting dengan siapa? Chatting dengan teman-teman mereka. Walaupun lebih tepatnya chattingnya ini lebih ke audio rooms ya. Nah, kita di sini akan diberikan dua baterai ya, dua energy bar. Nah, untuk satu barnya ini bisa untuk 20 menit dan setiap kali kita ngobrol ya, kita bisa mendapatkan token. Nah, jadi tentunya kita tahu dari mana value-nya. Ini disebutnya social fine dari mana ya. Dari setiap kali kita ngobrol di satu chat room ya, atau satu audio room, kita bisa mendapatkan token. Nah, semakin lama kita bisa ngobrol di situ, semakin besar yang kita dapatkan. Tetapi NFT awalnya ini hanya 2 bar saja. Nah, jadi buat lu mungkin ngerasa bahwa oh, kita sering nih ngobrol-ngobrol, misalkan lu sama teman-teman lu, atau mungkin lu sama komunitas lu ya. Lu mungkin bisa upgrade nanti si backpack dari si NFT microphones ini. Jadi bisa diperpanjang ya, bisa sampai 120 menit gitu ya. Ini paling lamanya setahu gua ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan sekarang ada 4 stages untuk satu player bisa mendemonstrate their social value. Ya, jadi seperti yang gue bilang di depan, social value ini bisa meningkatkan seberapa besar uang yang lo bisa dapatkan. Yang pertama adalah microphone loading time. Nah, di sini adalah power dari si microphone lo. Bisa bertahan berapa lama.
ya lu upgrade baterai kesannya ya. Di sini microphone ini bisa dipakai dari 40 sampai 120 menit per hari. Nah, ini sesuai dengan berapa banyak token yang dioptin juga saat kita mic time ya. Dan selanjutnya ada juga users like. Nah, ini yang gue bilang ya tadi di depan, dimana nanti kalau banyak interaksi ya kita dengan apa namanya mungkin fans atau teman-teman kita ya pada yang saling nge-like dan lain-lain, kita bisa mendapatkan second stage of income di sini ya, dimana numbers of like-nya ini akan juga nambah status untuk microphone kita. Dan selanjutnya juga ada user reward, dimana di sini social value dari setiap microphone ini akan diafirmasi dan kita akan mendapatkan gift dari Microphonexia ya. Ini adalah third stage dari income yang kita bisa dapatkan. Dan yang terakhir ada juga timing treasure box, di mana setiap mikrofon juga bisa setiap owner lebih tepatnya, setiap owner mikrofon ini bisa mengklik small gift box yang ada di ruangan setiap kali kita sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita ya. Nah, di sini ya akan ada penjelasan lebih detailnya, tipe mikrofon apa, lalu baterainya bisa dimodified seberapa besar dan lain-lain. Ya, ada sound card. Di sini semakin besar semakin bagus sound card kita, akan semakin besar kita mendapatkan si governance token yang kita bisa cairkan. Intinya apa? Ini seperti modifikasi NFT kita. Ya, semakin dimodified, semakin dia efektif dalam menghasilkan uang. Tapi lagi-lagi, ya itu seperti kita apa namanya ya menaikkan satu stats ya, otomatis resikonya adalah saat kita beli ya. Ini tentunya saat modifikasi nggak gratis. Nah, saat kalian modifikasi akan ada uang yang kalian keluarkan. Nah, saat kalian keluarkan, apakah nanti governance tokennya akan stabil atau tidak harganya? Nah, itu salah satu resiko yang harus kalian pertimbangkan ya. Dan juga akan ada macam-macam ya, ada user activity. Semakin lu sering pakai si Free City ini, maka akan semakin besar juga pendapatan lu, dan juga content output di mana mereka akan mendetek si sound outputnya gitu, apakah ini real voice atau jangan-jangan palsu. Nah, jadi mereka juga kemungkinan besar akan ada sistem supaya tidak terjadi kecurangan ya, karena bisa aja kesannya lu bikin recording, lu loop supaya dia dapat menghasilkan uang. Jadi mereka hanya akan membayar apabila ini adalah conversation yang benar-benar organik ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mystery blind box-nya juga kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Intinya adalah ini seperti random gift yang kita bisa dapatkan saat kita sedang ngobrol di dalam satu audio room ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas sedikit mengenai event mereka dengan Violent Squirrel ya. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat, Free City sedang ada kerjasama ya dengan Violent Squirrel. Nah, di sini kita bisa mendapatkan free mint, ya nanti kita bisa nge-mint si Violent Squirrel ini secara gratis, hanya bayar gas fee saja. Lalu juga ada promo 1000 USDT dan juga 15.500 USDT. Ya, kalau yang free mint, kalian bisa langsung masuk saja ke sini di Free City. Kalian bisa klik di main page-nya sini, tinggal kalian klik di sini free mint ya, klik akan keluar seperti ini. Kalian konekkan wallet dan kalian tinggal mint secara gratis di sini. Ya mungkin bisa dibilang nggak gratis karena ada gas fee, tapi lagi-lagi gas fee bukan dibayarkan ke Free City, tapi dibayarkan ke ya di si networknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat secara style, Violent Scroll ini cukup mirip seperti Bored Ape ya, dan ya ini juga seperti yang gue bilang, memang mungkin karena salah satu tim mereka ini ada yang NFT addicts katanya ya, bahkan mereka ini katanya salah satu orang yang mungkin sudah beli Bored Ape dan CryptoPunks dari awal-awal ya. Jadi mungkin karena itu juga stylenya cukup mirip ya. Dan selanjutnya kita akan geser juga ke di sini, yaitu mungkin cara kerjanya lebih ke airdrop ya, dimana kita bisa ada beberapa task yang harus kita complete ya, seperti follow si Twitter Free City, retweet dan tag 3 teman, lalu join Discord, Telegram channel, dan seterusnya ya. Nah, di sini otomatis ya udah nanti akan masuk ke whitelist dan seterusnya. Buat lo yang sudah sering ikutan airdrop pasti udah kebayang ya. Yang free main seperti tadi, dan juga ada lagi yang sebesar 15.500. Nah, di sini kalian bisa tinggal ikuti saja satu persatu semua apa namanya atasnya, dan tinggal ya basically lagi-lagi cara kerjanya seperti airdrop ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya overall, dan kita akan ada trailer untuk kerjasama antara Free City dengan Violent Squirrel.
Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari tokenomics mungkin masuknya ya. Sayangnya data ini tidak bisa kita dapatkan di website. Ini gue langsung minta ke tim dev. Yang nggak tahu kenapa nggak ditaruh di website ya, which is kind of strange. Tapi oke, kita langsung lanjut aja. Kita bisa lihat total supply-nya mencapai 10 miliar token. Nah, kalau di sini ya, seed round-nya kita bisa lihat sebesar 1 miliar. Ya, berarti 10% proporsinya untuk seed round. Ini hanya di vesting selama 12 bulan. Ini selling pressure tentunya ya. Dan selanjutnya juga ada private placement round. Lagi-lagi, ini gua nggak ngerti bedanya sama seed. Nah, ini basically private placement round mungkin ya sama-sama apa namanya early investors lah ya kurang lebih ya. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama 12 bulan linear unlock-nya. Setiap bulan berarti dapat bisa unlock. Alias ya lumayan besar juga. Lagi-lagi selling pressure cukup tinggi. IDO Initial Dex Offering ya sebesar 5%. Ini juga lagi-lagi cukup besar karena kenapa? Ini hanya vestingnya 1% for the next 4 months. Berarti lagi-lagi cukup cepat ya. Untuk engagement to earn, ini kemungkinan besar untuk apa namanya si social file mereka lah ya, ini oke. Lalu pledge untuk reward. Ini gue bingung bedanya sama ini apa ya. Tapi ya kita mungkin berpikirnya untuk ekosistem mereka lah atau si social file mereka juga. Oke, harusnya ya. Community rewards ini sebesar 500 juta ya. 500 juta ini 5% ya. Ini gue juga bingung community rewards untuk apa nih. Jujurnya 3 ini nggak dispesify dengan cukup jelas ya. Nah, selanjutnya foundation. Ini gede jujurnya ya. 12% dimiliki oleh foundation. Di sini unlock-nya akan 12 bulan ya. Jadi apa namanya? Ya lagi-lagi ya, ini cukup besar dikontrol oleh tim dev. Ya, walaupun di sini dibilangnya foundation, ya samalah seperti kesannya kalau lo ngelihat gitu ya satu structure, ujung-ujungnya ya tim dev juga gitu walaupun dibilangnya foundation ya. Dan selanjutnya mobility. Mobility ini gua nggak ngerti nih. Mobility mungkin apa buat biaya ini, buat biaya mereka pergi-pergi gitu ya. Nggak ngerti kenapa seperti ini ya. Cukup besar juga. Marketing 5%, lagi-lagi apa ya, ini rata-rata lebih besar daripada normalnya ya. Jujurnya untuk rewardnya hanya 35%-an ini ya. Gue anggap ini semua sama lah untuk social file mereka. Ini sekitar 35%. Sisanya kita bisa lihat cenderungnya banyak dipegang oleh tim, oleh counselor, dan lain-lain. Jadi ini salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, cukup menarik. Ya, ini satu twist yang mungkin cukup baru. Ya, kita diberikan satu insentif untuk ngobrol di dalam ekosistem mereka dan bisa earning money. Tentunya buat lo yang suka menggunakan Discord dan ya basically tempat-tempat audio rooms lain yang gratis, di sini lo bisa make money. Walaupun lagi-lagi ada batasannya 20 menit, 40 menit dan lo harus upgrade untuk bisa mendapatkan lebih panjang. Tapi keunikannya apa? Lo bisa mendapatkan token mereka. Nah, tetapi di waktu bersamaan seperti yang kalian bisa lihat ya untuk tokenomics ya seperti tadi pembahasan kita dan untuk AMA kemarin juga buat lu yang ada di grup sudah dengar ya kurang lebih akan seperti apa ke depannya dari Free City ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu review dari Free City. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum join Telegram grup kita, ayo join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.